Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Nabila Bilqis Morsnel, NIM 2201072019. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah saya, akuntansi perbankan, yaitu operasional clearing dan operasional transfer. Yang pertama itu adalah ada operasional clearing. Pengertian clearing ini adalah salah satu fasilitas perbankan yang digunakan untuk mempermudahkan transaksi pembayaran yang aman dan memperlancar lalu lintas perbankan. Sistem dari clearing ini di dalam bank ini memiliki ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu adalah clearing umum. Clearing umum adalah salah satu jenis clearing yang umum digunakan dalam suatu sistem perbankan. Jenis-jenis clearing ini biasanya itu digunakan dalam perhitungan warkat perbankan dan diawasi langsung oleh Bank Indonesia atau BI. Clearing umum adalah kayak alat perhitungan warkat yang dilakukan antar bank gitu, yang mana proses diatur dan diawasi oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia tadi. Clearing umum ini bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan keterbukaan dalam perdagangan keuangan, sekaligus memastikan pesanan pasar tetap seimbang. Clearing umum juga memainkan peran penting dengan kayak mencatat rincian transaksi untuk referensi di masa mendatang. Clearing umum ini memberikan manfaat bagi penggunanya. Di antaranya itu bisa memudahkan sistem layanan transfer atau pemindahan dana, meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran nasional, kayak memberikan akomodasi kebutuhan pengguna atau nasabah, terus mempercepat layanan transfer dana, terus memudahkan perhitungan utang piutang dan meningkatkan keamanan dalam transaksi pembayaran tersebut. Selanjutnya itu ada clearing lokal. Clearing lokal adalah salah satu jenis clearing yang digunakan untuk perhitungan utang piutang, surat berharga atau transfer yang digunakan untuk bank yang berbeda dalam cakupan satu daerah tertentu. Clearing lokal ini dilakukan antar bank yang berada dalam satu daerah tertentu dan diatur oleh daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Clearing lokal ini bertujuan untuk memudahkan perhitungan utang piutang, surat berharga atau transfer uang yang digunakan secara khusus untuk bank yang berada dalam cakupan suatu daerah tertentu. Clearing lokal ini memberikan manfaat bagi penggunanya, diantaranya itu memudahkan sistem layanan transfer atau pemindahan dana, meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran nasional. Terus dia juga bisa memberikan manfaat kayak memberikan akomodasi kebutuhan pengguna atau nasabah, terus mempercepat layanan transfer dana, terus memudahkan perhitungan utang piutang dan meningkatkan keamanan dalam transaksi pembayaran. Selanjutnya itu ada clearing antar cabang. Clearing antar cabang ini adalah salah satu jenis clearing yang digunakan untuk perhitungan warkat perbankan di suatu daerah tertentu. Clearing antar cabang ini dilakukan antar bank dalam satu wilayah tertentu dan memusatkan perhitungannya di suatu kantor cabang tertentu. Cara pelaksanaannya adalah dengan mengumpulkan seluruh perhitungan yang berasal dari suatu kantor cabang. Terus clearing cabang ini bertujuan untuk memudahkan perhitungan utang piutang, surat berharga, transfer uang yang digunakan secara khusus untuk bank yang berbeda dalam cakupan suatu daerah tertentu. Clearing antar cabang ini juga dia memberikan manfaat bagi penggunanya, diantaranya itu bisa meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran nasional, mempercepat layanan transfer, terus memudahkan perhitungan utang piutang. Selanjutnya itu ada langkah-langkah melakukan clearing. Yang pertama, clearing umum. Langkah-langkahnya itu peserta clearing umum ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Peserta clearing umum harus memiliki rekening giro di Bank Indonesia.
Peserta clearing umum harus memiliki kode clearing yang diberikan oleh BI. Terus peserta clearing umum harus menyerahkan warkat clearing yang akan dicatat oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia akan memproses warkat clearing yang diterima dari peserta clearing umum. Setelah proses clearing selesai, Bank Indonesia akan mengirimkan hasil clearing ke masing-masing peserta clearing umum. Peserta clearing umum ini harus menyelesaikan pembayaran sesuai dengan hasil clearing yang diterima dari Bank Indonesia. Dalam melakukan clearing umum, peserta clearing umum ini harus memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Memiliki dia tuh punya rekening giro Bank Indonesia, terus punya kode clearing yang diberikan oleh BI, terus menyerahkan warkat clearing, terus menyelesaikan pembayaran sesuai dengan hasil clearing yang diterima dari BI. Selanjutnya itu ada clearing lokal. Peserta clearing lokal harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Peserta clearing lokal ini harus memiliki rekening giro di bank yang berbeda. Peserta clearing lokal ini harus memiliki kode clearing yang diberikan oleh bank yang berada dalam daerah yang sama. Peserta clearing ini harus menyerahkan warkat clearing yang akan dicatat oleh bank yang berada dalam daerah yang sama seperti clearing umum yang tadi langkah-langkahnya. Terus ada clearing antar cabang. Clearing antar cabang itu ya kayak langkah-langkahnya tuh peserta clearing ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank umum yang juga dalam satu daerah tertentu ya. Terus selanjutnya itu ada perbedaan antara clearing umum dan lokal. Wilayah cakupannya itu berdasarkan wilayah cakupan. Kalau clearing umum itu digunakan untuk perhitungan warkat perbankan di seluruh wilayah Indonesia dan diawasi langsung oleh BI. Sedangkan clearing lokal digunakan untuk perhitungan piutang surat berharga atau transfer uang yang digunakan khusus untuk bank yang berada dalam cakupan suatu daerah tertentu dan diatur oleh daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui pengawasan. Perbedaannya itu ada melalui pengawasan. Kalau clearing umum itu diawasi oleh Bank BI, kalau clearing lokal itu tidak diawasi oleh Bank BI, melainkan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh daerah. Melalui pelaksanaan clearing umum itu dilakukan antar bank di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan clearing lokal dilakukan antar bank yang berada dalam satu daerah tertentu. Berdasarkan manfaatnya, clearing umum ini memudahkan sistem layanan transfer atau pemindahan dana di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan clearing lokal memudahkan perhitungan utang piutang surat berharga atau transfer uang yang digunakan secara khusus untuk bank yang berbeda untuk bank yang berada dalam cakupan suatu daerah tertentu. Kalau berdasarkan persyaratan itu, peserta clearing umum harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sedangkan peserta clearing lokal harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya itu adalah mekanisme yang ada dalam clearing. Ada dua mekanisme yang harus diikuti oleh nasabah pengguna clearing, yaitu clearing penyerahan dan clearing pengembalian. Clearing penyerahan ini, mekanisme clearing ini meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggaraan dan juga kantor peserta. Warkat yang diberikan adalah warkat kredit keluar atau warkat debit keluar. Transfer yang bisa diclearingkan hanya transfer kredit yang berasal dari nasabah di suatu daerah clearing dengan tujuan nasabah lain di seluruh wilayah Indonesia. Transfer kredit yang dimaksud di atas diclearingkan dalam bentuk data keuangan elektronik, kredit dalam mata uang rupiah. Perhitungan clearing kredit dilakukan langsung secara nasional oleh penyelenggara clearing Indonesia clearing nasional atau PKN. Clearing pengembalian, kalau clearing pengembalian, mekanisme clearing yang satu ini
melibatkan warkat clearing berupa warkat debit masuk dan warkat debit kredit masuk. Kedua warkat ini terima peserta clearing dan kemudian diproses oleh penyelenggara clearing. Clearing pengembalian adalah clearing manual yang mekanisme penerimaan warkat clearing pesertanya berupa warkat debit masuk dan warkat kredit masuk. Kedua mekanisme clearing tersebut harus dilalui dalam menyelesaikan clearing berjangka Indonesia. Clearing memiliki selanjutnya itu ada clearing ada beragam manfaat bagi penggunanya. Di antaranya memudahkan sistem layanan transfer, ya sama kayak manfaat dari clearing umum dan antar cabang clearing lokal tadi. Ya, dia pokoknya mempermudahkan gitu. Selanjutnya ada materi operasional transfer. Yaitu kita masuk saja ke pengertian transfer ya. Pengertian transfer itu bisa diartikan yaitu pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan. Pihak-pihak yang terkait dengan transfer remitter yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang. Kalau beneficiary itu yaitu pihak yang menerima pengiriman uang dari remitter yang tadi ya. Terus kalau remitting bank itu yaitu bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan remitter. Selanjutnya itu adalah playing bank, yaitu bank yang melakukan pembayaran uang kepada beneficiary. Jenis-jenis transfer itu diantaranya itu ada tipe transfer uang yang ini ialah hal yang sering kita pakai baik ke rekening yang serupa atau ke rekening yang lain. Kita bisa lakukan bermacam transaksi bisnis, tetapi bila kita lakukan transfer uang ke bank yang lain, kita umumnya akan dikenai ADM. ADM itu ada beragam ya, ada Rp6.500 gitu. Sekarang transfer antar bank ini juga sudah bisa dilakukan melalui ATM dan m-banking. Transfer uang dari pengirim yang belum mempunyai rekening ke yang menerima yang mempunyai rekening bank dilakukan dengan datang ke kantor cabang bank terdekat. Seterusnya kita akan isi dokumen atau formulir transfer yang berisi rekening, arah, dan nominal yang akan ditransfer. Lalu kita akan antri ke teller yang seterusnya transfer dana akan diolah. Untuk melakukan proses ini kita akan dikenakan biaya ADM. Transfer uang tanpa rekening bank, transfer uang tunai lewat bank, transfer uang itu bisa melalui Alfamart, Indomaret, terus pakai jasa Western Union, bisa juga pakai program transfer uang media transfer, terus bank melalui bank atau teller bank kan, ATM itu kepanjangannya anjungan tunai mandiri. Kalau m-banking bisa juga transfer melalui m-banking atau internet banking, SMS banking, terus e-wallet, melalui kantor pos atau aplikasi transfer uang seperti kayak Dana, OVO atau Link aja gitu. Sistem transfer ini ada beberapa, yaitu BI Fast ya. BI Fast ini sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara efisien, real time, aman, dan tersedia setiap saat selama 24 jam. Harga BI ini sebesar 19 rupiah per transaksi. Harga dari peserta ke nasabah ditetapkan maksimal sebesar 2.500 per transaksi. Besaran biaya transaksi tersebut akan diturunkan secara bertahap berdasarkan evaluasi secara berkala. Sementara batas maksimal nominal transaksi BI Fast pada tahap awal ditetapkan sebesar 250 juta per transaksi. Selanjutnya itu ada, selain BI Fast itu ada transaksi online. Ini merupakan metode yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Misalnya transfer dari Bank BRI ke Mandiri, ini sudah menggunakan switching yang menghubungkan kedua bank tersebut. Switching yang digunakan beragam, mulai dari ATM bersama, Prima, hingga Alto. Transfer online ini biasa dikenakan ADM ya. ADM itu kayak 6,5 bisa, 7.500 juga bisa, tergantung banknya.
Tapi transfer menggunakan metode ini bisa langsung sampai ke rekening penerima karena perusahaan switching ini memfasilitasi transaksi selama 24 jam. Terus selanjutnya itu ada sistem clearing nasional atau SKN. Ini sistem transfer dana elektronik meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Transfer SKN ini disebut juga dengan transfer lalu lintas giro atau LLG. Selanjutnya itu ada RTGS atau real time gross settlement, ya, tipe pembayaran untuk mengirimkan uang dalam jumlah besar. Ya, RTGS ini menjadi opsi bagi nasabah yang mau melakukan transaksi pembayaran dengan nominal lebih dari 100 juta. Fungsi utama mentransfer uang ke rekening tujuan secara real time, tetapi hal itu bukan berarti uang yang dikirim akan diterima di menit yang detik yang tepat, sebab proses pembayaran ini juga membutuhkan waktu tertentu. Lama proses pengiriman ini 4 jam atau mungkin bisa lebih cepat sampai ke rekening penerima. Kemudian kita juga akan dikenakan biaya RTGS ketika proses transaksi pengiriman. Ya, selanjutnya itu ada perbedaan antara clearing RTGS dan IFES tadi. Melalui batas nominal transaksi itu, kalau IFES itu transaksi retail maksimal 250 juta per transaksi. Kalau sistem clearing clearing nasional tadi SKNBI itu transaksi retail itu maksimal 1 miliar per transaksi. Kalau BI RTGS itu transaksi nilai besar di atas 100 juta per transaksinya. Terus kalau waktu layanannya, kalau BI Fast itu tersedia sepanjang waktu atau 24/7. Kalau sistem clearing nasional BI itu ada jam operasionalnya, yaitu